Hari ini saya ingin memberikan pengimbasan mengenai AKM. Apa itu AKM? Assessment Kompetisi Minimum. Asesmen nasional dalam arti adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun tujuan asesmen nasional adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Arah kebijakan asesmen nasional yaitu sebagai penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Kompetensi dan karakter murid sebagai tujuannya. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ciri-ciri sekolah yang efektif. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik ini dalam pengembangan kompetensi dan karakter murid, mulai dari ciri pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Hal ini diharapkan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen nasional memiliki beberapa sasaran, tidak hanya siswa, namun juga guru dan kepala sekolah. Adapun siswa diharapkan akan diuji dengan AKM literasi dan numerasi, dan survei karakter. AKM literasi dan numerasi diharapkan menghasilkan belajar kognitif, dan survei karakter hasil belajar yang sosial emosional. Selain itu, guru dan kepala sekolah juga diminta untuk survei lingkungan belajar dan karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi, di dalam asesmen nasional, tidak hanya siswa yang diharapkan sebagai sampel untuk pengambilan kompetensi tingkat dasar, namun juga guru dan kepala sekolah dimintai untuk survei lingkungan belajar. Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalahnya. Asesmen nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Dengan demikian, asesmen nasional ini tidak hanya ingin menunjukkan siswa yang tahu, tapi juga berkompetensi. Instrumen apa yang diukur? Asesmen kompetensi minimum dengan yang literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.
Sementara itu, numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Survei karakter. Pada karakter diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Survei lingkungan belajar yang dilakukan kepada guru dan kepala sekolah juga diharapkan mampu mendapatkan iklim keamanan sekolah, keamanan siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah, iklim kebinekaan sekolah seperti praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru ataupun kepala sekolah, kebijakan dan program sekolah, indeks sosial ekonomi, yaitu pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah, kualitas pembelajaran, yaitu manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Pengembangan guru, diantaranya refleksi dan perbaikan pembelajaran. Dukungan untuk refleksi guru. Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Adapun hal ini menjadikan asesmen nasional menjadi sangat kompleks, menjadi sangat luas, tidak hanya terfokus kepada pilihan ganda ataupun uraian seperti yang dahulu ketika ujian nasional. Maka, peserta asesmen nasional ini sendiri adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua siswa. Siswa dipilih secara random dengan stratifikasi sosial ekonomi. Peserta di SD maksimal 30 per sekolah, dengan kelas 5 sebagai siswanya, dan materi sampai dengan kelas 4. Sementara itu di SMP, maksimal 45 siswa per sekolah dengan sasaran kelas 8, materi sampai kelas 8. SMA, maksimal 45 siswa per sekolah, sasaran kelas 11, materi sampai kelas 10. Dalam pelaksanaannya, asesmen nasional berbasis komputer dan adaptif. Adaptif adalah soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Setiap peserta akan mengerjakan tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dan peserta mengerjakan asesmen ini selama 2 hari. Dalam pelaporannya tidak seperti ujian nasional. Tidak untuk individual siswa untuk mengukur ataupun sebagai pelaporan siswa. Namun, pelaporan ini dimaksudkan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan Pemda, tidak untuk meranking sekolah. Apa yang membedakan antara AKM dan UN? Perbedaan yang paling mendasar dari AKM dan UN di antaranya, jenjangnya juga terdapat SD di dalam AKM yang sebelumnya tidak masuk ke dalam ujian nasional. Levelnya biasanya UN level tingkat akhir, namun AKM level kelasnya sasarannya adalah kelas 5 pada SD, 8 pada SMP, dan 11 pada SMA. Subjeknya pada UN seluruh siswa, namun AKM hanya beberapa siswa sebagai sampel. Tingkat jenis tesnya pada UN high stake, namun pada AKM low stake. Model soalnya sudah dijelaskan tadi, dan periode tes per siswa UN 4 hari, AKM 2 hari.
Metode pelaksanaan pada UN semi online, pada AKM full maupun semi maupun offline. Metode penilaiannya CBT pada UN, sementara pada AKM MCAT. Spesifikasi minimal infrasekolah, yaitu pada UN memakai server sekolah dan komputer, sementara pada AKM server sekolah tidak dibutuhkan, hanya memakai komputer dengan spesifikasi tertentu. Maka demikianlah pengimbasan yang saya lakukan. Saya ucapkan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan terima kasih. Silahkan subscribe, like, dan komen, serta share dengan positif untuk pengembangan kita selanjutnya.